Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di studio Traju saat ini hadir narasumber pegiat literasi yang sudah tidak asing lagi untuk Bhinneka Tunggal Ika, Bang Ahmad Sofyan yang kerap disapa dengan Bang Asop. Kali ini kita berbincang serius tapi santai, sersan, mengenai dunia literasi yang bahasa sederhananya kalistung, membaca, menulis, berhitung, tapi juga mengasah daya kritis agar semua potensi yang dimiliki secara insaniah ini bisa survive dalam kehidupan dan bisa membangun peradaban ke depan. Nah, untuk sekarang ini kita melihat dunia pendidikan yang kawin-mawin dengan dunia menulis, membaca, berhitung, dan mengasah daya kritis itu diserang oleh kemajuan teknologi komunikasi sehingga justru menyebabkan terjadinya hujan disrupsi. Sesuatu yang udah mapan jadi gulung tikar, bahkan mati. Misalnya kita melihat industri cetak kemudian berubah menjadi digital. Yang cetak mati, yang digital hidup. Gitu. Jadi kita ingin diskusikan peran dunia literasi, bagaimana membangun dunia literasi terkini bersama Bang Ahmad Sofyan. Nah, bagaimana Bang Ahmad Sofyan ini melihat fenomena era masa lalu dan sekarang serta proyeksinya ke depan? Pertama-tama terima kasih Bang ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berdiskusi, menyerap energi di Traju. Iya. Sambil ngopi lah. Sambil ngopi, sambil santai ya. Karena Bang Asop kan selalu bikin buku, kue dan kopi, buku, kue. Tiga. Ini udah ada nih. Buku ada di sini, kopi itu kue. Kuenya nanti ada yang berwarna hijau sampai yang digoreng-goreng. Iya, betul. Iya Bang. Kalau kita diskusi tentang literasi itu kan itu memang salah satu fondasi yang utama gitu. Yeah. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari perspektif syariah kita sendiri kan, kata yang pertama juga ikro, membaca gitu. Yeah. Membaca yang kemudian tentu membaca tidak hanya, kalau sekarang tidak hanya membaca teks, tapi juga bagaimana membaca kejadian di sekitar dan juga membaca fenomena. Yeah. Nah, dalam hal fenomena ini tentu yang berkaitan tadi Bang Nuris bilang, bagaimana kemudian di era 5.0 ini, jadi sekarang kan udah eranya 5.0, bukan lagi 4.0 itu. Yeah. Bagaimana kemudian transformasi literasi itu bisa tidak hanya sebagai alat untuk melihat itu, tapi bagaimana bisa mewadahi, meruhi semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap elemen kita, baik secara individu, kemudian juga sebagai makhluk sosialnya. Itu mungkin satu hal yang pentingnya itu. Ini kalau kita lihat fenomena sekarang, banyak pihak yang peduli dengan kemajuan literasi, tapi kok kayaknya dampaknya belum terasa nih Bang Ahmad Sofyan. Ini perlu dikritisi juga nih. Iya, perlu dilihat fenomena ini. Ya, kalau dikritisi kan pasti harus Bang ya. Nah, di bagai kesempatan juga saya suka untuk melihat kita mengkritisi sesuatu, tentu kita juga harus memiliki pisau bedah yang mumpuni, pisau bedah yang tajam. Nah, pembacaan-pembacaan itu yang kemudian misalkan dari konstruksi teorinya, terus bagaimana bisa teraplikasi di prakteknya gitu. Nah, kalau kemudian fenomena literasi semarak, saya selalu juga bilang bagaimana yang paling penting sekarang membangun ekosistem literasi yang sehat dan baik.
Ya. Ada setidaknya 3 elemen, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam masyarakat ada penggiat literasinya itu. Nah, sependek identifikasi kita, sependek identifikasi saya, mungkin ini juga bisa menjadi salah, dalam sisi pemerintah misalnya. Ada begitu banyak lembaga-lembaga negara, karena ini juga sebagai tanggung jawab negara kepada masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang 1945 untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Nah, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakatnya. Maka kemudian setiap elemen negara, pemerintahan, itu ada kebijakan-kebijakan yang tertuju pada literasi. Penguatan literasi, gerakan literasi, apapun itu. Nah, itu ramai. Nah, kemudian yang tadi Bang Uris sempat sampaikan, apakah kemudian keramaian-keramaian itu memiliki esensi yang utuh, masif, dan berdampak kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian keramaian keriuhan-keriuhan itu keriuhan yang sangat riuh, tapi kemudian lupa apa itu esensi, kenapa literasi itu mesti bergerak dan mesti digerakkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di undang-undang kita yang mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat itu, saya juga ingin menyampaikan, kalau misalkan kita berangkat dari kajian yang makro, misalkan dari SDGs, SDGs capai tahun 2030 yang disepakati oleh begitu banyak negara-negara di dunia, itu menempatkan literasi kalau tidak salah di tujuan keempat, capaian ke-7 itu. Jadi bagaimana nanti setiap elemen masyarakat memiliki akses dan kemampuan literasi yang baik. Kalau sekarang kita di 2023, berarti ada 7 tahun lagi kesempatan kita sebagai sebuah bangsa dan negara itu untuk mencapai tujuan SDGs-nya itu. Nah, untuk mencapai tahun 2030, maka kemudian negara menyiapkan semua instrumennya, instrumen kebijakan, misalkan dari undang-undang, nanti ada di pasal keberapa, instrumen peraturan pemerintah, kemudian juga ada keputusan-keputusan menteri yang kemudian turun sampai ke level provinsi. Nah, kemudian di beberapa provinsi didorong untuk dilakukannya peraturan daerah tentang literasi itu, untuk menghimpun semua kebijakan-kebijakan supaya lebih implementatif di provinsi atau di lapangan. Itu kalau di level provinsi. Kemudian turun ke misalkan ke pemerintah kabupaten sampai ke desa. Makanya kemudian kalau saya tidak salah ada peraturan tentang penyelenggaraan perpustakaan desa. Nah, bagaimana kemudian instrumen itu bergerak baik secara kebijakan, kemudian secara penganggaran untuk mengadakan merealisasikan apa yang termaktub di kebijakannya itu. Nah, kalau menurut saya sependek analisis kritisnya itu, sebenarnya kebijakan itu kan juga nanti ada yang berdampak positif, harus. Nah, kemudian juga ada turunan-turunan di sekitarnya. Ini yang perlu perlu diantisipasi lah, kira macam itu. Kalau kita lihat pemaparan posisi-posisi yang dikritisi ini, baik secara nomenklatur pemerintahan, kemudian kita lihat gerakan sosial di masyarakat, kemudian dari 3 aspek itu tadi, ini di mana masih kelemahan-kelemahan dari ekosistem literasi kalau kita lihat di daerah Kalimantan Barat nih. Upaya-upaya membangun ekosistem yang sehat itu kan sudah ada sebetulnya. Di mana letak sakitnya kalau kita cek ini? Kalau kita diagnosa, misalkan bagaimana kebijakan itu dijalankan gitu. Kalau misalnya kita dianalisis kebijakan itu, contoh misalkan dari penyelenggaraan perpustakaan desa. Ada ribuan desa yang kemudian diwajibkan oleh negara untuk membuat perpustakaan desa di desanya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua kemudian bagaimana perpustakaan desa itu harus diadakan. Pertama dibangun infrastrukturnya, dibangun ruangan-ruangan yang dalam tanda petik mumpuni. Nah,
kalau sekarang kan, mohon maaf kalau saya jadi salah, banyak juga perpustakaan desa yang penting ada dulu, yang penting menggugurkan kewajiban dari kebijakan pemerintahnya itu. Itu kalau dari tempatnya. Nah kemudian kalau misalkan kita analisis kritis dari pengadaan buku-bukunya, atau dari bahan-bahan bacaannya, atau alat-alat peraga lainnya, ini juga perlu. Kalau saya menyebutnya perlu dikritisi, bukan juga hanya untuk diawasi terus. Karena begini bang, karena kebijakan ini diharuskan, kemudian ada anggaran yang menyertainya, misalkan ada anjuran atau bahkan ada keharusan bahwa pembelian buku lah gitu, itu di perpustakaan desa itu harus terinclude, harus dimasukkan ke dalam DD, ke dalam dana desa atau alokasi dana desanya itu. Nah, untuk pembunuhan itu yang kemudian ada pihak-pihak, misalkan pihak ketiga yang mencoba membantu dalam tanda petiknya itu, membantu, membantu untuk mengadakan buku-buku tersebut. Tapi proses bantuannya itu apakah murni untuk dalam ranah atau dalam semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, atau kemudian dalam semangat dalam tanda petik kekuatan berbisnisnya yang lebih menonjol, kira-kira gitu. Nah, fenomena ini sebenarnya sudah dalam salah satu artikel tahun 80 atau 90 saya sudah pernah membacanya itu, bahwa ada di suatu saat itu, nah saat itu menurut saya sekarang, bahwa dunia buku, dunia perbukuan atau dunia literasi itu akan ada, anggaplah ada di dua persimpangan. Dia ada di posisi transfer of value atau transfer of knowledge. Nah, ketika pengadaan buku itu secara kuantitatif, bukan kualitas buku-bukunya itu. Nah, menurut saya ini ada di posisi transfer of value. Value-nya apa? Value-nya bisnis. Value-nya bisnis pengadaan buku. Nah, sebenarnya menurut saya juga nggak gitu masalah kalau kemudian ada transfer of value yang menyertai. Tapi seyogianya harus juga dibarengi oleh transfer of knowledge, transfer pengetahuan. Nah, di mana buku menjadi salah satu media untuk bisa menjadi ruang peralihan dari transfer of value itu. Nah, ini yang perlu dimaksimalkan. Pepatah mengatakan kan buku gudang ilmu. Membaca itu kuncinya. Tapi kalau bukunya buku yang pesanan tertentu, tidak memenuhi share of knowledge yang mengembangkan pembaca di desa-desa misalnya, itu sama dengan bahasa Pak Gubernur merampot. Merampot ya. Nah, itu ya sekali lagi setiap hal kalau saya selalu melihat ada sisi positif dan negatif. Nah, negatifnya bagaimana diminimalisir, yang positifnya bagaimana kita maksimalkan. Saya mau ngambil contoh macam gini bang. Ini salah satu fenomena yang menarik. Walaupun sekali lagi ini perlu dikritisi dan perlu didiskusikan untuk diantisipasi. Ada satu fenomena, begitu banyak buku masih perawan. Ada begitu banyak buku-buku yang diadakan itu masih sangat bagus. Masih belum dibuka. Plastiknya. Segelnya belum dibuka. Nah, kalau yang macam itu kan ada beberapa hal. Yang pertama, sebenarnya masyarakat nggak tahu di situ ada buku. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada mereka ragu, takut. Kalau bahasa hari-hari, bagus bukunya takut aku nih akhirnya aja gitu. Terus yang kedua juga, buku apa nih? Nggak sesuai sama yang kita mau nih. Nah, kira-kira hal-hal yang itu yang kemudian bisa coba kita kritisi untuk diantisipasi supaya transfer of value-nya itu juga dibarengi oleh transfer of knowledge-nya gitu. Kalau melihat ekosistem yang masih seperti ini, hasil diagnosa yang seperti itu kan kelihatan tuh. Ini ternyata pengadaan buku ada masalah. Kemudian dari sisi konten ada masalah. Dari sisi value ternyata penyakitnya lebih banyak misalnya. Dari sisi infrastruktur tempat misalnya, itu ini desa. Termasuk sampai di kabupaten, kota, sampai di provinsi, ini banyak sekali penyakitnya. Nah, untuk membangun ekosistem yang sehat nih, pengalaman dari Bang Asop ketika cebur ke dalam
ini kan udah lama nih. Dari sejak mahasiswa Bang Asop nih udah terjun di dunia literasi sampai sekarang nih. Ini bagaimana nih cara mengamputasi penyakit-penyakit ini nih? Udah reformasi udah lama. Bahkan dulu kalau istilah kita rela nggak makan, yang penting beli buku gitu. Saya pun jual bawang putih, naik kapal sampai di Semarang, yang penting pulang bawa tas, bawa buku 2 tas keril, bangga. Bawang putih terganti sama buku. Ganti bawang buku. Kalau saya dulu waktu saya masih kuliah tuh, saya pernah sambil kerja pulang jam 11 malam, jaga. Dulu masih ada istilah wartel. Nah, wartel. Warung telekomunikasi. Itu tidak salah gajinya atau pengganti uangnya lah gitu. Itu berapa ratus ribu. Saya ingat gaji pertama tentu buat kalau bahasa kita jamin kawan-kawan lah gitu. Suka lah. Ngopi-ngopi lah. Nah, tapi sebagian besar saya ingat uang itu langsung saya bawa ke Pasar Tengah, Bang. Di depan Jalan Tanjung Pura dulu ada toko Mitra Ilmu kalau Abang masih ingat. Nah, saya beli buku di situ. Wah, beli buku ya pokoknya enggak sampai 100%, tapi sebagian besar habislah buat buku. Tapi alhamdulillah kemudian itu menjadi satu cerita dan kenangan, dan buku-bukunya masih ada. Nah, kalau tadi begitu banyak ya anggap hal yang perlu diperbaiki lah gitu, dalam analisis membangun ekosistem yang baik dan sehatnya itu. Nah, tentu pertama ini butuh juga kemauan yang besar, proses yang juga enggak instan. Gitu. Nah, kalau tadi bagaimana ya sebenarnya kalau kebijakan tentu para orang-orang tua pengambil kebijakan juga sudah memikirkan itu. Tinggal bagaimana nanti implementasi di lapangan itu. Nah, misalkan tadi untuk buku-buku yang sesuai. Nah, sebenarnya ini masuk ke elemen yang ketiga, masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat memiliki peran aktif dalam membangun sistem dan membangun strukturnya itu. Karena biar gimana pun mereka lah yang sesungguhnya penerima dampak yang harusnya paling banyak dan paling besar dalam konstruksi gerakan literasi di Indonesia itu. Nah, kalau kita skupnya di Kalimantan Barat, yang pertama menurut saya perlu juga untuk dibuatkan kayak semacam payung hukum khusus untuk di Kalimantan Barat. Anggaplah misalkan Perda Literasi di Kalimantan Barat. Yang pertama tentu tujuannya untuk menghimpun bagaimana semua kebijakan-kebijakan derivat dari top to down-nya itu memiliki koordinasi yang utuh. Jadi kalau kita meminjam istilahnya Steve Jobs, bagaimana lewat perda itu bisa mengconnecting the dot-nya itu, bisa mengconnecting misalkan kebijakan di kementerian ini seperti apa, kemudian polanya seperti apa, kerjanya seperti apa, dampaknya akan bagaimana. Di balai yang tingkat nasional juga sama seperti itu. Terus juga misalkan dari Kemendagri, Kemendikbud, Bank Indonesia yang juga memiliki kebijakan-kebijakan tentang literasi, terus juga dari Kementerian Desa Tertinggal, nah, itu kan semuanya ada kebijakan-kebijakan itu. Dari sisi sektor swasta juga ada kewajiban-kewajiban perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosialnya, dalam bentuk CSR-nya itu, yang salah satunya kemudian diarahkan ke kegiatan atau yang bersinggungan dengan literasi. Nah, pola-pola itu, nah yang saya melihat bagaimana kemudian kebijakan lewat perda itu menjadi dirijen yang sangat mumpuni untuk bisa mengelaborasi. Artinya dari diagnosa berat tadi itu, Bang Asop menginternalisasikan berdasar pengalaman. Perlunya perda literasi daerah, peraturan daerah literasi, literasi daerah, misalnya Provinsi Kalimantan Barat. Ini bagusnya di provinsi atau di kabupaten kota? Kalau kita ngelihat dari derivatisasi kebijakan-kebijakan yang derivat tentu dari perda di tingkat provinsi dulu sebagai koordinasi untuk turun ke tingkat kota dan kabupaten.
Ya. Jadi satu perda di provinsi yang kemudian bisa mewadahi perda-perda literasi di 14 kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat. Supaya apa? Supaya tidak ada kesan kemudian gerakan-gerakan dari elemen pemerintah, swasta dan masyarakat itu seolah-olah tidak ada connecting di antara kesemuanya itu. Saya melihat rumusan yang diperjuangkan oleh Bang Assof ini sebetulnya mata tombak yang tajam untuk mengamputasi berbagai problem ketidaksuburan produktivitas literasi di Kalimantan Barat era kekinian ini. Nah, ini kan ada 2 jalur untuk tembusnya perda, katakanlah perda literasi. Bisa inisiatif dewan, bisa inisiatif eksekutif. Ini Bang Assof katakanlah melalui LPS Air yang dikomandani untuk bidang media, mungkin bisa diinisiasi dengan draft raperda, kemudian diaudiensikan ke dewan sebagai bahan raperda inisiatif dewan, atau justru masuk ke lewat eksekutif melalui lembaga-lembaga yang tadi katakanlah ada 60-an yang masih centang perenang itu untuk masuk, sehingga dilihat peluangnya yang mana yang paling memungkinkan. Ini gimana menurut Bang Assof nih, supaya cepat kita bisa? Mumpung masih muda nih Bang Assof. Mumpung masih Januari Bang, jadi masih awal-awal tahun gitu. Sebelum 2024. Ya, sebagai produk hukum kan ya tentu ada di dua jalur itu, hak inisiatif dewan atau dari eksekutif. Kalau misalkan kita ngelihat beberapa kegiatan yang dalam tanda petik agak disupport atau berbau kebijakan-kebijakan itu, sebenarnya menurut saya juga posisi 50-50. Jadi ada juga beberapa kegiatan literasi itu, terlepas dari apapun, itu juga masuk dari dari DPRD, Tapi kalau saya tidak hilaf juga kan di beberapa kemarin eksekutif juga sempat melontarkan tentang perpustakaan desa itu mesti disupport dengan instrumen dari dana desa atau dari alokasi dana desanya itu untuk mencoba menggerakkan dan mempercepat laju gerakan-gerakan literasi sampai ke masyarakat. Nah, menurut saya kalau posisinya sekarang lebih ke 50-50 bagaimana nanti bisa lewat hak inisiatif dewan, walaupun dewan nanti itu ada di fraksi apa, nanti dari anggota-anggota dewan yang lebih dalam kata literasinya itu. Sebetulnya kan sejumlah politisi itu orang yang aktif di dunia literasi. Dan ini manfaatkan. Dan harusnya bisa juga didorong oleh kita. Betul, Kita kan ada forum ya, ekosistem literasi Katulistiwa. Mungkin bisa diinisiasi lah melalui Bang Assof. Bisa untuk percepatan itu. Bang Nuris, itu kan kalau kita misalkan melihat dari analisis kebijakan itu. Analisis kebijakan itu kan juga tidak taken and granted, tidak muncul secara tiba-tiba. Nah, salah satu indikator yang ingin saya sampaikan adalah tentang kan banyak berita tuh, banyak informasi bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu rendah. Misalkan dari survei inilah itulah itu. Kemudian menempatkan ranking kita secara bangsa Indonesia itu di posisi yang tidak buncit tapi agak di belakang gitu. Nah, sekali lagi mungkin pendapat saya bisa salah, tapi saya terus terang juga bisa atau memiliki argumentasi bahwa sesungguhnya minat baca masyarakat kita atau kemampuan membaca masyarakat itu juga tidak rendah. Saya suka bilang minat baca kita itu tidak rendah. Tapi bagaimana akses masyarakat secara umum terhadap bahan bacaan yang perlu ditingkatkan. Kayak macam tadi. Buku diadakan. Pertanyaannya apakah sampai ke masyarakat misalkan yang ada di kelurahan ini, ada di desa ini, ada di desa tertinggal atau ada di desa yang ujung. Itu yang pertanyaan. Itu di sisi satu. Di sisi yang lain, bilangan pembagi untuk persentase minat baca itu kemudian dibagi secara general, secara umum. Misalkan jumlah ketersediaan buku, gerakan literasinya, kemudian dibagi ke seluruh jumlah masyarakat Indonesia. Misalkan yang 230 juta, itu yang pertama. Atau dibagi ke seluruh usia produktif,
misalkan 110 jutanya itu. Nah menurut saya nggak fair atau kurang fair lah gitu. Buku yang bahasanya hanya sampai ke halaman, tapi bilangan pembaginya sampai ke kamar-kamar, sampai ke dapur-dapur. Tidak juga salah menurut saya, tapi bagaimana kemudian buku itu bisa sampai ke ruang tamu, ke ruang tidur, ke ruang makan, bahkan ke ruang belakang. Nah, jadi lebih fair untuk apa bilangan pembaginya. Maka mungkin kalau saya boleh berpesan itu, walaupun ini lumayan agak ekstrim, misalkan ya sudah pemerintah ekstrim buat kebijakan, tidak juga harus buat pengadaan buku yang secara ekstrim gitu. Tapi coba direkonstruksi ulang, coba didaur ulang, coba didata ulang. Sebenarnya ada berapa jumlah buku yang beredar di masyarakat di level RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, sampai level di Indonesia. Ada berapa sih seenggaknya? Misalnya ada 21.356.080 buku dengan 64.500 judul buku. Nah, bagaimana kemudian itu terdistribusi? Sehingga apa? Sehingga kalau sekarang kan pembagian satu buku dikerubuti oleh 70 atau 90 orang. Nah, pembilangan orang ini kan pembilangan yang secara general dari misalkan dari kawan kita yang ada di Papua sampai yang ada di Aceh. Nah, menurut saya jadi kata kuncinya aksesnya itu. Dan sekali lagi negara memiliki kemampuan dan memiliki tanggung jawab untuk membuka akses sebesar-besarnya kepada warga untuk buku itu, bahan bacaan itu ada di depan mereka untuk bisa dibaca dan terbacakan. Gitu. Ini kalau melihat tujuan-tujuan seperti itu, kita melihat seperti orkestra nih, kadang naik, kadang turun. Misalnya begini ya, ritmenya. Pemerintah membuka akses itu, misalnya perpustakaan daerah, secara digital ada ruang digital, kemudian sistem elektronik dibuka, buku-buku digital bisa diakses. Tapi yang datang ke perpustakaan sedikit, bahkan menurun karena sekarang udah bisa bergadget ria, jadi bisa download, bisa apa. Udah sampai. Nah, cuma misalnya begini, apakah sudah ada riset misalnya setiap individu pembelajar di Indonesia ini apakah mendownload buku? Bukunya di-download apa gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat perkembangan literasi ini, kalau literasi buku udah minat baca katakanlah berada di nomor buncit agak naik dikit, 64 dari 65. Iya, belum bisa naik ke posisi yang membanggakan sebagai masyarakat literasi level internasional. Kita sudah digerus dengan kemajuan teknologi di mana mengakses buku secara verbal itu makin menurun. Indikatornya kan sederhana. Perpustakaan di kampus itu sepi, kantin di kampus lebih ramai, warung kopi lebih ramai dibandingkan dengan ruang-ruang tempat baca buku. Coba kita lihat di perpustakaan universitas terbesar di Kalimantan Barat, Tanjung Pura misalnya, dibanding jalan kopi jalan reformasi waduh, itu ribuan tiap malam. Perpustakaan kita lihat sepi. Itu indikator-indikator sederhana ya. Tapi kita belum bisa memastikan bahwa mereka tidak terbuka literasi secara digital. Nah, ini apakah ada survei-survei atau penelitian-penelitian untuk bisa kita lihat perkembangan literasi kita itu tidak stagnan, apalagi mundur. Gitu, Bang Asof. Ini sejauh mana Bang Asof melihat? Kalau riset secara komprehensif belum ya. Karena itu butuh sumber daya yang lumayan besar juga. Artinya ini bisa jadi pilot penelitian. Bisa diusulkan. Ya, walaupun tentu ada pertimbangan dan ada pertanggungjawaban tentang analisisnya. Enggak apa-apa, itu dibangun. Dibangun konstruksinya. Tapi yang gini, kalau sekarang kan kita kan selalu diinformasikan tentang 6 literasi dasar. Literasi baca tulis, literasi numerasi, terus literasi kewarganegaraan, literasi. Nah, salah satu memang literasi digital nih itu. Bagi kemudian, nah kalau tadi yang Bang Tulis sampaikan itu kan lebih ke media, bagaimana proses konstruksi literasi itu dijalankan.
Kalau misalnya kita ngelihat konstruksi dasar kata literasi lah itu kan dari kata literatus. Nah, orang yang belajar. Nah, makanya kemudian buku atau bahan bacaan itu sebagai media untuk orang itu belajar. Tapi bagaimana kemudian mengarahkan bisa melihat dan membaca dari fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya itu. Maka sebetulnya ketika masyarakat pembelajar ini ada, katakanlah di ujung kampung, kearifan-kearifan lokal di kampung itu bisa diinternalisasikan ke dalam bentuk tulisan, sehingga dia tidak menguap, dia menjadi permanen, seperti nasihat di Yunani mengatakan scripta manen, verba volen. Nah, ini kita kan melihat, misalnya di generasi-generasi pendahulu kita, itu menasbihkan pengetahuan dia dalam bentuk buku. Misalnya pengarang-pengarang kita, sastrawan-sastrawan kita. Kalau Bang Asof ini lebih dekat dengan mereka-mereka ini. Nah, sekarang sejauh mana masyarakat pembelajar kita ini bertumbuh dari generasi terdahulu, misalnya siapa sih penulis-penulis aktif kita sekarang, mana sih karya-karya mereka, mana yang di backup oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya, kemudian yang mana dulu yang masih harus diamankan seiring dengan mangkatnya beliau, meninggalnya beliau. Ini kalau dibiarkan begini tidak ada yang ngurus nih. Aset pengetahuan kita. Dan sebagai salah satu tanggung jawab fase sejarah juga lah. Kalau di itu saya melihatnya di dua hal lah itu. Dua makna besar itu. Yang pertama, jangan sampai kemudian kita menjadi literasi. Literasi sebenarnya kita melakukan kegiatan-kegiatan literasi gitu. Mewah, semarak. Tapi sesungguhnya esensinya itu kita tidak sampai ke literasinya itu. Hanya bajunya itu literasi. Tapi secara ruhinya itu wamlau wassalam, entah itu kemana gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang juga saya agak peduli lah gitu. Jangan sampai kemudian kita menjadi ahistori gitu. Jadi kita kehilangan makna sejarah dari perjalanan orang-orang kita yang terdahulunya gitu. Tadi saya jadi ingat. Misalkan sekarang anggaplah teman-teman penulis, teman-teman sastrawan atau teman-teman ekonomi kreatif lain, teman-teman penggiat literasi gitu. Coba misalkan siapa di antara kita yang kenal sama misalkan Sulaiman Pirawan? Siapa yang mungkin yang baru-baru lah itu, yang salah satu orang tua kita yang baru meninggal kemarin. Siapa yang kenal dengan Long Mizar, Mizar Bazarville? Kemudian siapa yang kenal dengan Odis? Terus itu Odisnya. Siapa yang tahu bahwa nama asli dari Odis itu siapa gitu kan? Atau siapa di antara kita yang kemudian tahu tentang sosok Yusak Ananda dengan nama aslinya Uray Zubair Mukhtar gitu kan, yang sampai akhir hayatnya memilih untuk istiqomah hidup sederhana berjualan es di salah satu SD gitu. Nah, itu menurut saya yang perlu dikenalkan gitu. Jadi Pak Yusak misalkan waktu Pak Taufik datang ke Pontianak, Pak Taufik sangat ingin ketemu sama Pak Yusak. Nah, sekaliber Taufik Ismail, begitu dia mahfum, begitu dia respect, begitu dia hormatnya sama Pak Yusak. Kemudian kita bertanya, sampai sejauh mana respect kita, kenal kita, itu segan kita. Saya menggunakan kata segan, bukan menggunakan kata hormat. Segan kita kepada sosok Yusak Ananda. Itu menjadi penting. Dan ada satu tanggung jawab sosial yang tidak langsung bagi kita-kita yang pernah dimarahi oleh mereka, kenal sama mereka, disuguhi kopi oleh mereka untuk bercerita setidaknya kepada teman-teman yang lebih mudanya itu. Tadi kita sempat diskusi misalkan sosok Bang Odis yang
Dulu bukunya itu banyak sekali, udah banyak sekali, banget lagi ya kira macam itu. Nah itu dia mengumpulkan juga karya-karya orang-orang terdahulu, orang-orang yang sejaman dengan dia gitu. Bang Noris, saya syukur alhamdulillah, saya mungkin salah satu orang di antara banyak kawan-kawan itu juga yang pernah berinteraksi intens dengan almarhum waktu kita ngopi sambil makan singkong rebus di rumahnya di Jalan Pancasila. Terus juga ada misalkan satu sosok orang tua kita, Pak Halim, Halim Lamdi. Nah, beliau juga begitu banyak mengumpulkan buku-buku sebagai sebuah transfer of knowledge-nya. Saya pernah dibacakan salah satu buku fotografi tentang kebudayaan Dayak dengan bahasa bahasa Belanda atau bahasa Inggrisnya. Nah, transfer of knowledge dari proses-proses yang mungkin dulu waktu kita ngalaminya itu sangat remeh-temeh, sangat itu. Tapi dalam perjalanan lintas generasi itu sangat-sangat sangat-sangat perlu lah gitu. Mungkin saya juga satu di antara sekian banyak orang-orang yang sejawat saya yang dulu tuh rasanya perih kuping kalau kena marah dia gitu kan. Kalau kita bertamu, kalau kita baru buat apa itu kan suka bukan gastor gitu, konsultasi. Itu kadang kena marah. Dari marah yang dari A sampai Z balik lagi ke A gitu kan. Wah. Ya pokoknya kalau kita kedengar tuh sakit lah. Tapi kemudian kita menyadari kemarahan-kemarahan dalam tanda petik, misalkan sosok-sosok beliau itu sebenarnya itu adalah bentuk terpaan dia kepada kita itu. Itu adalah bentuk kecintaan dia terhadap kita sebagai estafet pengetahuan lah, saya nyebut estafet pengetahuan dia. Itu mungkin. Nah mungkin menurut saya itu enggak juga hilang misalkan dari lintas generasi yang sekarang, tapi itu perlu untuk jadi ruang temu bersamanya gitu. Nah, mungkin saya juga bisa mengingatkan nanti teman-teman yang lebih muda gitu. Jadi begitu nanti orang-orang tua memaharai kita itu, nah, jangan dimaknai itu sebagai bentuk marah yang sesungguhnya atau ketidaksukaan yang sesungguhnya. Tapi tempatkan itu adalah sebagai bentuk kecintaan dan sepanjang itu objektif. Nah, sejauh ini saya melihat interaksi ke mereka itu marah-marah yang sangat objektif. Dan di beberapa layer, di beberapa bagian itu juga yang begitu mewarnai bagaimana itu memiliki pondasi yang kuat dalam kegiatan saya, baik kegiatan dalam konstruksi sastra, budaya, juga konstruksi ketika saya membangun analisis sosial kritisnya itu. Mungkin ini sedikit nostalgia, tapi penting. Salah satu buku awal saya itu terbit tahun 2002. Itu kumpulan cerita pendek, judulnya Dan Aku Yang Lainnya. Satu sore, datanglah saya ke rumah almarhum Bang Odis di Jalan Pancasila. Dulu kan kadang kalau kita itu suka bergegar tuh, Bang. Kadang bayangan kita, benak kita tuh udah, alah, pede nggak nih? Alah, nanti kena seranah bola nih. Alah, bagus nggak nih? Gitu. Nah, mudah-mudahan ini jadi hal yang baik buat beliau, buat saya, dan buat kita semua. Begitu saya datang, terus terang waktu itu saya udah siap tuh, Bang, untuk kena marah atau siap kena semprot ya? Semprot, alah, kau nih budak kecil, karya macam gini, sok-sok lah gitu. Tapi dia nggak bilang itu, Bang. Tapi dia bilang, ya udah, kau nunggu apa lagi? Buat ya karya tuh, buat ya buku itu, cuma gitu ya. Tapi itu kemudian dari semangat saya yang bahasanya 0, sekian itu tiba-tiba melonjak dan sampai sekarang nggak turun, Bang.
Artinya giroh-giroh itu Bang. Ya. Ya. Nah itu proses-proses itu yang cita-cita itu yang perlu lah gitu. Ya. Dan beliau dengan pendekatan sofistik ya. Iya. Saya juga berinteraksi dengan Bang Odis karena beliau kerap kali menulis di Pontianak Post. Ascaya Pontianak Post. Ada kolom khusus Iya. beliau itu. Artinya kalau kita lihat pegiat literasi kita, orang-orang yang menuangkan gagasan-gagasannya secara tertulis, kemudian yang sudah berkarya, sudah membukukan, ini perlu mata rantai atau estafet dari generasi ke generasi yang bisa mendokumentasikan perjalanan karya intelektual sebagai jawaban dari kehidupannya dari masa ke masa. Yang bahasa Bang Asaf tadi itu tidak ahistoris. Tidak ahistoris. Tidak terputus dari mata rantai sejarah itu. Nah, ini kan pembicaraan kita semakin menunjukkan ada beberapa tempat yang bolong. Semakin banyak dibicarakan, semakin banyak kita lihat PR-PR kita ke depan. Iya. Sehingga sebagai salah satu solusi tadi itu perda tentang literasi bisa menjawab spot-spot ini. Iya. Jadi dot-dot yang perlu dihubung-hubungkan. Yang tidak terhubung gitu. Yang masih bolong menjadi terhubung. Sehingga melalui diskusi kita tentang dunia literasi di Kalimantan Barat, ini semakin menunjukkan bahwa perda sebagai payung hukum untuk membuat ekosistem literasi yang sehat semakin mendesak. Iya, mendesak. Perlu. Sangat perlu. Saat ini juga. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Mengutip siapa yang sastrawan diculik nggak kembali-kembali? Oh, Wiji Tukul. Iya. Bukan Tukul Arwana. Dan Wiji Tukul kan pernah sekian lama di Pontianak. Ya. Ada ke tempat beberapa senior kita dan kemudian juga menjadi film gitu. Tapi bukan hilang di Pontianak ya? Bukan. Itu belum alam sama gitu. Tapi itu kan juga bagian dari bagaimana kita berliterasi. Bagaimana kemudian kita berinteraksi dan bagaimana kita mencegah untuk ahistorisnya gitu. Ahistoris misalnya tadi ternyata Wiji Tukul pernah beberapa bulan ada di Sungai Raya Dalam. Pernah beberapa lama ada di Siantan di Jalan 28 Oktober. Kalau kemudian kita tidak berliterasi secara utuh, secara holistik, kita mungkin tidak tahu hal-hal macam itu. Terus tadi balik tentang mendesaknya anggap perda literasi di Provinsi Kalimantan Barat. Di kesempatan ini saya coba melihatnya itu dalam sebuah analisis sistem dan struktur. Jadi kalaupun insya Allah jadi atau harus jadi perda literasi di Kalimantan Barat itu sebagai sebuah sistem negara, sebagai sebuah sistem kebijakan, itu pasti jadi. Nah, tapi bagaimana kemudian sistem itu dijalankan dengan struktur yang baik dan masif gitu. Nah, menurut saya proses-proses yang tadi saya ceritakan itu bagian dari struktur-struktur yang juga mesti dimaksimalkan. Saya ambil contoh gini, Bang. Kalau kita melihat sekilas begitu banyaknya fenomena kegiatan literasi, bedah buku ini, pameran buku ini, diskusi buku ini, ngumpul itu, entah itu ngumpul di warung kopi, di hotel berbintang dengan biaya yang tidak sedikit gitu. Nah, kesemarakan kemudian tercapai, terjadi. Tapi apakah kemudian esensi spiritual, esensi emosional dalam konstruksi kata literasi itu terbangun? Kalau yang saya rasakan, kalau zaman-zaman dulu, kan Bang Nus kan juga senior saya gitu. Nah, ini mungkin saya menjadi salah, tapi ini menjadi penting juga. Dulu itu kan acara-acara literasi yang pasang-pasang baliho, pasang itu kan nyaris sedikit, tidak ada. Tapi kemudian kita begitu segan. Bang Nus, saya selalu menggunakan kata segan, bukan kata hormat. Begitu segan kepada orang-orang tua kita, kepada senior-senior kita. Maka kemudian esensi-esensi itu yang kemudian kita menjadi dekat, kita menjadi girohnya itu muncul. Gitu. Kalau sekarang kan, mohon maaf, begitu ada kegiatan yang agak besar itu, kemudian ada di satu ruangan, tapi begitu keluar sudah masing-masing lagi. Dalam konstruksi connecting the dot itu yang perlu penting.
Ya, baik, Bang Asof, terima kasih banyak. Ini Siap, telah share pengalaman dan keterlibatannya di ekosistem literasi Bumi Borneo, Borneo bagian Borneo barat. Barat. Mudah-mudahan perjuangan untuk bisa mewujudkan ekosistem yang sehat dengan memperjuangkan lahirnya Perda Literasi untuk Kalimantan Barat dapat menjawab masalah-masalah kekinian berkenaan dengan ruh literasi yang membumi, yang bisa menjawab keinginan membangun peradaban yang sehat ke depan. Amin. Statement akhir nih, walaupun bukan yang terakhir. Yang pertama tentu ayo kita berkegiatan literasi secara utuh dan masif. Yang sesuai dengan esensinya itu dan tempatkan kegiatan itu sebagai alat, sebagai media, sebagai sarana, sebagai amal sedekah kita. Jadi apapun yang kita lakukan kita niatkan itu sebagai amal sedekah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun kemudian kita sama-sama berusaha untuk terwujudnya Perda Literasi, maka tempatkan itu juga sebagai alat, jangan sebagai tujuan. Jadi ketika itu sudah disahkan, bukan berarti selesai, bukan berarti kemudian everything will be alright, bukan berarti kegiatan literasi di Kalimantan Barat secara khusus itu akan baik-baik saja. Justru disitulah bahasanya perjuangan yang sesungguhnya dimulai. Untuk tahap berikutnya. Itu Bang. Terima kasih Bang Asof. Sekarang Terima kasih. kita masuk ke langkah yang menentukan, buku, kopi, dan kue. Terima kasih telah menyaksikan Bang Ahmad Sofyan di Dunia Literasi bersama Traju.